Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat kelas 3. Bagaimanakah kabar kalian hari ini? Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Ya Allah ya Tuhanku, semoga apa yang akan kami pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kami. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Nah, anak-anakku yang hebat, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, dan subtema yang kedua. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara menuliskan cerita hasil wawancara dengan kosakata yang tepat. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah bisa membuat wawancara ya, membuat kata tanya atau kalimat tanya dengan kata tanya untuk persiapan wawancara. Ya, masih ingatkah kalian apa itu wawancara? Iya, wawancara adalah ya kegiatan tanya jawab atau menggali informasi dari narasumber atau orang yang dimintai keterangan. Ya, hasil wawancara dapat ditulis dalam bentuk cerita. Saat menulis cerita, gunakan kosakata yang sudah kamu ketahui artinya. Gunakan juga bahasa yang sederhana agar isi ceritamu mudah dipahami. Sebagai contoh, nah, ada wawancara dengan Siti. Apa yang Siti lakukan sebelum berangkat ke sekolah? Nah, ternyata di sini ada sebuah hasil wawancara dalam bentuk cerita. Siti membantu ibu menyiapkan sarapan. Siti juga menyiapkan bekal untuk sekolah. Ayah menyaksikan berita perakiraan cuaca di televisi. Menurut berita, cuaca akan cerah siang hari ini. Sore hari, cuaca diperkirakan mendung. Hujan akan turun pada malam harinya. Nah, ternyata itu adalah hasil wawancara dengan Siti. Ya, Siti, apa yang kamu lakukan di pagi hari? Nah, apa yang ayahmu lakukan di pagi hari? Nah, ternyata isinya seperti itu, diungkapkan dalam bentuk cerita, ya. Siti bantu ibu menyiapkan sarapan, Siti menyiapkan bekal untuk sekolah dan sebagainya, ya. Itu adalah cerita dari hasil wawancara. Sekarang, bagaimana kita menghargai keberagaman? Keberagaman itu berarti apa? Perbedaan, ya. Bagaimana kita menghargai perbedaan sebagai pengamalan sila kedua? Sila kedua dilambangkan dengan apa? Iya, rantai, ya. Bunyinya bagaimana? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ya. Salah satu pengamalan sila kedua Pancasila adalah menghargai keberagaman atau menghargai perbedaan. Keberagaman merupakan karunia Tuhan yang harus disyukuri. Keberagaman dapat memperkuat persatuan jika disikapi dengan baik. Nah, manfaat sikap bersatu di sekolah sebagai berikut. Kalian lihat gambarnya. Ada 5 anak yang sedang kerja bakti atau piket, ya. Piket kelas. Ada yang sedang menyapu, ada yang mengepel, ada yang memungut sampah, ya, ada yang menata kursi. Nah, itu ya. Lalu apa manfaat bersatu ketika di sekolah? Manfaatnya yang pertama, suasana kelas yang nyaman dan tertib. Yang kedua, terjalin persaudaraan yang erat di sekolah. Yang ketiga, saling membantu jika mengalami kesulitan. Dan yang keempat, mencegah terjadinya perselisihan, ya. Perselisihan itu berarti pertengkaran, ya, perbedaan pendapat. Itu merupakan manfaat sikap bersatu di sekolah. Nah, anak-anak, kita hidup di negara Indonesia, ya, yang banyak sekali memiliki perbedaan. Contohnya adalah perbedaan agama, suku, pulau, ya, dan lain sebagainya, ya. Nah, sekarang mari kita
Pelajari bersama perbedaan agama yang ada di Indonesia. Di Indonesia ada 6 agama yang diakui, ya, yaitu agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Agama Islam, kitab sucinya namanya apa ya? Iya, Al-Quran. Tempat ibadahnya di masjid, ya. Selanjutnya agama Kristen, kitab sucinya Alkitab namanya. Tempat ibadahnya gereja. Itu gambarnya ya, gambar gereja seperti itu. Itu tempat ibadah agama Kristen, ya anak-anakku. Yang ketiga agama Katolik. Apakah kalian pernah melihat gedung seperti pada gambar? Itu adalah gedung gereja, ya, tempat beribadah agama Katolik. Yang selanjutnya Hindu. Ini banyak sekali di Pulau Bali, ya. Kitab sucinya namanya Weda. Tempat ibadahnya Pura. Lalu agama Buddha, kitab sucinya namanya Tripitaka. Tempat ibadahnya Wihara. Yang terakhir Konghucu, kitab sucinya Sisu Wujing. Tempat ibadahnya Klenteng. Nah, itu tadi, ya, belajar kita pada hari ini. Jangan lupa semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.